tadabbur Al-Quran ayat 71 surat Az-Zumar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murti. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Sunoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in ashal hadis kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang kita terima darinya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberi kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Asani setiap pada subuh. Kita membahas surah satu ayat demi satu ayat, dan pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 71 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Adrianis. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan uraian ayat dan diskusi, dan mudah-mudahan menambah kosakata kita dalam membahas Al-Quran. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha Alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatu al-azabi 'alal kafirin. Shadaqallahu azim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu digiring ke neraka jahanam secara berrombongan. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, di depan pintu-pintunya dibuka, maka waqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Para penjaga neraka jahanam berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, yang memperingatkan kepada kalian tentang pertemuan hari ini? Maka jawab mereka, qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Mereka menjawab, benar telah datang para rasul, akan tetapi
ketetapan azab kami pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Az-Zumar ayat 71. Kemudian dijelaskan dalam surah Hud ayat 119, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kecuali orang dirahmati oleh Tuhanmu menurut kehendaknya, itulah Allah menciptakan mereka dengan keputusan atau kalimat Tuhanmu yang telah tetap. Apa bunyinya? Aku pasti memenuhi neraka Jahannam dengan pendurhaka dari kalangan jin dan manusia. Jadi neraka Jahannam diciptakan oleh Allah untuk menempatkan para pendurhaka, baik dari golongan jin maupun manusia. Surah Hud ayat 119. Kemudian dalam surah Az-Zumar, ayat ini lanjutan dari surat 99, Allah berfirman, wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudiyal kitabu wa ji'at innabiyina was-suhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Pada hari kiamat apa yang terjadi? Bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Kemudian buku catatan amal diberikan kepada setiap orang. Para nabi dan saksi pun dihadirkan. Lalu diberilah keputusan di antara mereka secara adil dan tidak dizalimi. Jadi pada hari itulah keadilan yang benar-benar adil. Karena adilnya di situ tidak bisa disokok dan dirusua dan sebagainya. Itulah kehendak Allah, ketetapan Allah dan kekuasaan Allah. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 70 Allah berfirman, wa wufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Setiap jiwa diberi balasan yang sempurna dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia paling tahu, maksudnya Allah paling tahu tentang apa yang mereka lakukan. Jadi semuanya dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Yaitu kalau yang berbuat pahala, berbuat kebaikan dibalas dengan berlipat ganda, bagi yang berdosa dibalas dengan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dalam surah Al-Anfal ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu Nabi Muhammad tentang kebenaran, yaitu perang Uhud, yang telah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian dan melihat sebab kematian. Itu mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa dikatakan oleh Nabi Muhammad. Mereka membantah Nabi Muhammad. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu abasaram minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wa syukur. Mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita. Sesungguhnya kalau begitu kita benar-benar dalam sesat dan bodoh atau gila. Jadi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Karena mengikuti manusia biasa itu adalah hal yang sesat dan gila menurut anggapan para orang kafir, para orang musyrik itu. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 31 Allah berfirman, fahaqqa alaina qaulur rabbina inna raza'ikun. Maka putusan azab Tuhan itu akan benar menimpa kita. Pasti kita akan mengantarkan azab itu.
As-Saffat ayat 31. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah dan di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu khalifah itu adalah pengganti, makna pengganti, pemimpin, penguasa, pengelola alam semesta. Jadi adalah manusia sebagai pengelola alam semesta bumi, itu penguasa dan pengelolanya. Al-Quran Al-Baqarah 30. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 23 maka dikatakan di situ, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaiha udkhulu alaihimul baba fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi rahmat oleh Allah. Masuklah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka, itu Baitul Maqdis. Jika kamu memasuki, kamu pasti menang. Bertawakallah kepada Allah, hanya kepada Allah jika kamu orang mukmin. Ya. Segala sesuatu kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita perintahkan, pelaksanaan akhirnya sangat penting sekali bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Yauma yu'ad kemudian dalam surah Tur ayat 13 Allah berfirman, yauma yu'adduna ila nari jahannam da'an. Azab Tuhan itu terjadi, Tuhanmu terjadi pada hari ketika mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah benar-benar memberi kurnia kepada orang mukmin ketika dia mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab suci atau Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau tidak diberikan petunjuk dan pencerahan melalui Al-Quran, mereka dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah mengutus seorang rasul, itu Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini diulangi, mengulangi ayat sebelumnya, ayat surah Ali Imran 164. Artinya betapa pentingnya utusan seorang rasul, kalau direkam itu dari kalangan sendiri, untuk menyucikan jiwa mereka, mengajarkan mereka tentang Al-Quran dan hikmah.
Dan surah Yunus ayat 96 dan 97 Allah berfirman, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, sesungguhnya orang yang telah pasti mendapat ketentuan Tuhanmu menjadi kufur atas pilihan sendiri, itu karena mereka tidak akan beriman. Kemudian dalam selanjutnya 100 ayat 79, walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim, meskipun semua tanda-tanda kebesaran datang kepada mereka, mereka juga tidak beriman sehingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Artinya mereka yang telah pasti memilih kekufuran dengan sebanyak apapun ayat-ayat dibawakan kepada mereka karena pilihan mereka sudah jadi kufur, maka mereka tetaplah dalam keadaan kufur. Dalam surah Al-Zumar ayat 72 Allah berfirman, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Karena dia kafiran mereka tadi, mereka diazab, kemudian dia milih kufur, tidak beriman, diazab, dan mereka menyaksikan itu. Kemudian mereka diperintahkan qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 73 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang yang bertakwa, kebalikan dari ayat 71, orang yang bertakwa itu kepada Tuhannya akan diantar ke surga secara berombongan. Apabila mereka sampai di sana dan dibukalah pintu-pintunya telah dibuka, para penjaga berkata kepada mereka, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Itulah bagian orang-orang yang bertakwa. Kemudian diperintahkan di dalam surah Al-A'raf ayat 38 Allah berfirman, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatun lana'at uhtaha hatta iza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'faminan nar qala likulli di'kum walakin la ta'lamun. Ini bagi orang-orang yang diperintahkan masuk ke dalam api neraka, itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Bunyinya Pak, Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam api neraka bersama-sama umat yang telah berlalu sebelum kamu dari golongan jin dan manusia. Setiap kali satu umat masuk, dia melihat saudaranya, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang belakangan kepada orang yang masuk dulu, ya Tuhan, kami telah ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Maka datangkanlah api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Tapi apa jawaban Allah? Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kalian tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, apa yang kita perhatikan dalam ayat ini bahwa kita berharap kita tidak termasuk dalam golongan ayat 71 Az-Zumar ini, karena jangan berpikir kita itu satu rombongan yang digiring kepada tempat yang jelek, yang menakutkan. Auzubillah. Maka oleh karena itu kita perbaikilah
ibadah kita, perbaikilah tauhid kita sehingga kita tidak termasuk orang yang musyrik, tidak termasuk orang yang kafir. Kita hanya menyembah Allah semata-mata dan bertawakallah kepada Allah semata-mata. Oleh karena itu kita dengan harapan bertawakal kepada Allah semata-mata dan bertauhid kepada Allah semata-mata, tidak ada yang lain, tidak ada yang diserikatkan, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketauhidan kita dengan rahmat Allah diselamatkan Allah. Itulah harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon demikian, atas kekurangan atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan ini, kami mohon diampuni, mohon dimaafkan oleh yang banyak. Demikian. Kemudian atas kekurangan, kesalahan kami, karena yang benar datangnya dari Allah, kekurangan itu adalah kelemahan daripada manusia. Untuk itu kami mohon ampun kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi